A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kita bersyukur, Alhamdulillah pada sore hari ini di waktu New York dan pagi hari di Indonesia. Kita bersyukur, ya Allah Alhamdulillah aku masih hidup. Asbahna, wa asbah mulkilillah, kalau pagi hari, kalau sore hari, amsayna, wa amsal mulkilillah. Ya Allah Alhamdulillah kami masih berikan hidup dengan nikmat iman, nikmat Islam. Kita bertahmid sebanyak-banyak Allah yang telah ciptakan di langit dan di bumi, subhanallah. Ada khalqi waridha nafsi, sehingga kita mendapatkan sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan cinta Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita semua keturunan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang selalu mengucapkan alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini tidak mudah kita membentuk karakter yang selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, karena kadang-kala kita yang banyak mendecak, bahasa Inggrisnya berdecak. Banyakan mana coba Anda hitung dari semenjak Anda mau bangun tidur sampai kita tidur lagi, betapa banyakan mana berdecak dengan mengucapkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang biasa kita rubah alhamdulillah, alhamdulillah. Kita paksakan bagaimana caranya, tentu dengan kacamata takwa. Ketika kita melihat sesuatu adalah sesuatu susah untuk memuji Allah. Ketika kita melihat sesuatu dengan kacamata takwa, ya Allah ini dari Engkau, alhamdulillah ya Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, terus kita mengkaji lagi hari-hari yang mahalnya luar biasa, yaitu tentang Lailatul Qadar, yang sangat sudah susah diungkapkan betapa dahsyatnya ya Lailatul Qadar ini. Tentu rasa kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Maka saya harap Bapak-bapak Ibu menghafal doa ini ya. Jadi saya ingin sekali doa ini kita hafal. Bagaimana kita bisa membaca ayat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah hafal. Mungkin Bapak-bapak Ibu sudah hafal. Pak Kris, ini kelihatan nggak doa ini, Pak Kris? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Bapak Ibu, mari kita membaca. Saya baca dulu sedikit demi sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun suara tidak keluar di Zoom ini, sama-sama kita membacanya ya. Allahumma inni as'aluka. Pak, itu bukannya Allahumma inna, Pak? Tidak. Ini. Itu di bawah syiddah, Di bawah syiddah itu ini bacanya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oke. Hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa
wa minal ma'il barid. Pak Kris di mute ya, sehingga nggak bisa diintervensi ya, karena ini bisa direkam ya, supaya suara jemaah bisa di close gitu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ya Allah, ini terjemahannya, aku minta ya Allah, apa yang kita minta pada Allah? Cinta. Cinta siapa? Cinta Allah. Kalau sudah Allah mencintai kita, Masya Allah, Masya Allah. Dunia serta seisinya tidak ada apa-apa. Karena dunia serta isinya dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Ini yang harus kita minta. Kadang-kala kita mengemis cinta manusia. Rasanya dunia akan hancur kiamat gara-gara cinta tertolak. Ataupun cinta yang dikhianati. Tapi ketika kita mencintai Allah, hati ini bisa terjaga. Tidak mudah kolaps, tidak mudah tumbang. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku minta cinta Engkau. Cintamu adalah segalanya. Kalau Allah sudah mencintai kita, Masya Allah, seluruh urusannya Allah akan mudahkan insya Allah. Wa hubba man yuhibbu. Dan aku minta lagi Allah, cinta siapa? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Kadang-kala kita tidak tahu siapa yang mencintai Allah. Nggak harus ustadz, gitu. Nggak harus kiai. Mungkin tampilannya seakan-akan dia orang agamawan. Tapi belum tentu dia mencintai Allah. Bisa jadi dia mencintai dunia melebihi dari segalanya. Nauzubillah. Oke, dari itu kita selalu minta dua cinta. Cinta Allah dan cinta orang-orang yang mencintai Allah. Cinta orang yang mencintai Allah siapa diantaranya? Para Nabi dan Rasul. Maka ketika kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, kita langsung connect, langsung, ya Allah, koneksinya kepada hati kita. Ketika kita mendengar kisah-kisah para sahabat, orang-orang yang mencintai Allah, langsung kita koneksinya kepada hati kita. Atau kita melihat perkataan-perkataan ulama, perkataan Imam Syafi'i, kita langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perkataan yang luar biasa, itulah cinta orang-orang yang mencintai Allah. Kadang-kala nasihat-nasihat ulama kita abaikan. Sabda-sabda Rasulullah SAW kita abaikan. Kenapa? Karena kita tidak punya cinta orang-orang yang mencintai Allah. Dinasihatin, padahal nasihat itu berangkat dari Al-Quran dan hadis. Salah, itu buat kamu tuh, biarin aja. Itu hilang. Maka itu kita minta cinta orang-orang yang soleh. Orang soleh selalu melakukan sesuatu bukan karena untuknya. Tapi untuk Allah, itulah orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Ketika dia memberikan nasihat bukan untuk kepentingan dirinya. Tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Dia lakukan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ini penting dua fondasi. Allah dan manusia. Kita mencintai Allah dan manusia. Tapi manusia yang seperti apa? Manusia yang betul-betul mencintai Allah. Maka saya punya kata-kata yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi mutiara di mata Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi mutiara di mata Allah.
walaupun menjadi debu di mata manusia. Kadangkala kita mengharapkan menjadi mutiara di mata manusia. Yang penting bagaimana kita menjadi indah di mata Allah, walaupun menjadi debu di mata manusia. Waktu itu saya pasang status ini. Ternyata ada yang komplain. Kenapa Anda tidak pasang menjadi mutiara di mata Allah dan mutiara di mata manusia? Kenapa ingin menjadi yang dipandang oleh Allah baik, tapi manusia tidak Anda hitung? Saya katakan tidak. Nomor satu adalah Allah. Ketika kita mencinta Allah, menjadi mutiara di mata Allah, walaupun kita menjadi debu di mata manusia, tidak apa-apa. Sejuta manusia, jutaan manusia menghina kita, yang penting kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Karena ketika kita betul-betul menjadi mutiara di mata Allah, menjadi indah di mata Allah, dan menjadi debu di mata manusia, tetap kita akan menjadi mutiara di mata manusia yang mencintai Allah. Tapi ketika Anda mengatakan mudah-mudahan kita menjadi mutiara di mata Allah dan manusia, seakan-akan ada dua, setelah Allah dan manusia. Tidak. Oleh karena kita hanya mencari ridha Allah. Ketika kita mencari ridha Allah, tentu kita akan diridhoi oleh orang-orang yang mencintai Allah. Ketika kita indah di mata Allah, tentu kita akan menjadi indah di mata manusia yang mencintai Allah. Tapi kalau kita sudah membidik cinta manusia dan cinta Allah, kita gabung, seakan-akan bertentangan dengan kalimat wahdahu la syarika. Yang kita agungkan hanya Allah, wahdahu, hanya Allah saja, la syarikalah, tidak ada yang lain. Subhanallah. Maka kita minta, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Aku minta kepada Engkau cintamu, ya Allah. Kita minta cinta. Dan kalau berdoa berkali-kali, diulang-ulang. Dan merengek. Betul-betul tadarruan itu merengek, ya Allah, tolong aku minta cintamu. Dan cinta-cinta orang mencintai Engkau adalah komitmen lidah kita selalu mengucapkan alladzina an'amta alaihim. Karena kita minta ihdinas siratal mustaqim, kasih kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Alladzina an'amta alaihim, yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi dan rasul, orang-orang soleh, baik yang sudah wafat ataupun masih hidup. Subhanallah. Kita tidak tahu siapa orang-orang cinta Allah, tidak tahu kita. Kadang-kala mata kita terjebak, dia orang soleh, orang cinta Allah. Ternyata penuh dengan kepentingan duniawi. Maka ittaqu farasatul mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati kamu, orang-orang yang beriman mencinta Allah terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya Allah, bukan dengan mata biasa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kenapa saya mukadimah ini dan apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar adalah babak final dalam Ramadan. Siapa yang betul-betul cinta Allah? Siapa yang betul-betul rindu kepada Allah? Siapa yang betul-betul membuktikan secara fisik kita meninggalkan rumah kita datang ke rumah Allah, i'tikaf. Secara fisik kita tinggalkan makanan dan minuman hanya untuk karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik kita lepaskan dunia dan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tapi banyak fisik saja tanpa hati. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beribadah dengan tadarruan wa khifatan. Tadarruan wa khufyatan. Ada dua, khifatan dengan khufyatan. Kita rasa dalam hati yang paling dalam, khufyah, wa khifatan, rasa takut, ya Allah. Raghaban wa rahaban, mengharap, khaufan wa tama'an. Ini dua, cinta dan takut ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengharap, ya Allah, mengharap rasa cinta dan rasa takut, satu kesatuan. Maka ceramah-ceramah saya dari awal Ramadan itu tertata rapi. Kalau kita mengambil dari tengah mungkin agak susah. Jadi Bapak-Bapak Ibu tolong dihafal ini. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Aku minta kepada Engkau, ya Allah, cintamu, ya Allah. Dan cinta orang-orang yang mencintai Engkau. Subhanallah. Kita dicintai anak kita, dicintai istri kita, dicintai suami kita. Betul. Dan kita mencintai mereka, sudah. Kita mencintai mereka, tapi belum tentu mereka ini mencintai Allah. Belum tentu. Istri kita mencintai Allah, belum tentu. Suami kita mencintai Allah, belum tentu. Tapi kita saling mencintai, iya. Maka aku minta cinta orang-orang mencintai Allah. Mungkin seorang suami, dia cinta Allah, betul. Dia taat pada Allah. Seorang istri, seandainya dia tidak pakai hijab,
Berarti dia lebih cinta terhadap tubuhnya daripada cinta kepada Allah. Subhanallah. Ini penting sekali. Anak kita mungkin, kita pasti mencintai dia secara biologis. Dan anak kita mudah-mudahan mencintai kita. Tapi belum tentu anak kita mencintai Allah di atas segalanya. Maka banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Ataupun anak-anak yang malas sekali sholat. Lingkungannya tidak kondusif. Akidahnya lemah. Banyak meninggalkan sholat. Subhanallah. Maka kita butuh cinta orang-orang yang soleh. Dan kita berdoa, ya Allah, jadikan keluargaku, istriku, anakku semua adalah hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai. Ini adalah takwa, adalah ujian cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada babak yang terakhir, 10 malam terakhir. Maka itu saya sangat tidak interest kalau membahas tentang Lailatul Qadar, hari ganjil dan genap. Anda baca buku hadis yang banyak. Jangan hanya 1-2 hadis. Kemudian ketika ada hadis mengatakan menunjukkan tanggal 27 malam 27, lihat hadisnya dengan baik. Jangan teksnya, tapi konteksnya. Sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman tekstual dengan pemahaman-pemahaman parsial. Kalau kita lihat secara utuh, maka ganjil dan genap sama saja. Ada kejar cinta Allah setiap malam. Tidak pandang itu ganjil dan genap. Silakan Anda mempunyai keyakinan hanya ganjil saja, silakan. Kalau saya tidak, ganjil dan genap saya pegang semua. Ya Allah, aku cinta. Cintaku tidak temporal. Cintaku pada Engkau bukan hanya hari-hari genap. Cintaku pada Engkau mau itu genap, mau itu ganjil, tetap aku mencintai Engkau. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Mungkin sebuah ujian, maka dalam hadis aku dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kapan Lailatul Qadar, itu ada hadisnya. Karena itulah ujian buat manusia, siapa yang betul-betul cinta Allah. Kalau Anda cinta sudah lagi, tidak ada hitungan ganjil dan genap. Kajian-kajian share tentang ganjil dan genap. Setelah saya kaji banyak hadis, baca buku ini, sudah tidak interest lagi. Ini adalah ujian. Maka dirahasiakan. Mana malam-malam Lailatul Qadar? Tunjukkan aku cinta Engkau setiap saat. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang betul-betul mencinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Aku minta cintamu ya Allah. Dan cinta orang-orang mencintai Allah. Kalau kita mencintai orang-orang mencintai Allah, kita mudah mendengar nasihat, mudah sekali. Karena ada cinta. Kalau kita mencintai seorang, kita nurut terhadap orang yang kita cintai. Nurut karena saking cintanya. Itulah cinta. Kalau kita mencintai orang soleh, kita cinta, kemudian dia berkata-kata dengan nasihat yang baik, kita terima. Subhanallah. Karena kesalahannya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Jangan ragu Anda akan kebenaran dari Allah. Walaupun yang berbicara adalah mungkin di pandangan manusia, dia miskin. Tapi dia mencintai Allah. Jadi jangan ragu, ambil perkataan itu. Kenapa? Karena dia sudah mencinta Allah, menunjukkan aku cinta Allah. Apa yang diungkapkan adalah berangkat dari kecintaan dia kepada Allah. Apa yang dikatakan adalah nasihat, tidak ada interest sama sekali. Tidak ada kepentingan. Kebanyakan orang menasihati karena ada kepentingan. Dia berdakwah pun kadang-kala ada kepentingan. Mungkin kepentingan harta. Mungkin kepentingan apa, saya tidak tahu. Popularitas diri. Maka itu ada orang-orang yang digiring ke api neraka. Dan lembah api neraka pun takut terhadap lembah ini. Berta'awuz, minta proteksi kepada Allah. Bukan 1 kali, 2 kali. Dalam riwayat ada yang mengatakan 40 kali. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70 kali. Ada yang mengatakan sampai ratusan kali. Maksudnya neraka minta proteksi, ya Allah lindungilah aku dari lembah ini yang sangat menakutkan. Itu neraka. Berkali-kali berta'awuz, minta proteksi, lindungilah aku dari lembah ini. Itu neraka, ketakutan dengan lembah itu. Buat siapa itu ya Rasulullah? Buat mereka yang ahli agama. Tapi tidak mengucapkan, tidak melakukan apa yang dilakukan. Dijadikan agama sebagai batu loncatan untuk cari popularitas diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang membaca Al-Quran bukan untuk membaca Al-Quran dengan hati yang baik, tapi untuk dijadikan tuh bacaan saya keren, biar semua tahu siapa saya. Hafalan saya banyak, bacaan saya bagus, na'udzubillah. Itu riya. Jadi agama dijadikan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Bukan karena cinta Allah, tapi cinta dunia. Tapi kedoknya adalah agama. Dicari popularitas diri. Dengan namanya, disebarluaskan,
predikatnya mungkin nauzubillah summa nauzubillah. Nah, jangan sampai kita menjadikan agama ini sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Di balik dunia hanya batu loncatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka kita butuh siapa? Cinta orang-orang yang mencintai Allah. Saya tidak akan membahas karakteristik orang-orang yang mencintai Allah seperti apa. Maka itu kadang-kala kita harus hati-hati sekali. Ya. Karena ini dunia adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Selanjutnya, ketika kita sudah mencintai Allah dan mencintai orang-orang soleh, maka orang soleh ngajak, ayo iktikaf yuk. Ini saya berbicara di luar konteks lockdown. Ya. Ayo kita beriktikaf yuk. Silakanlah Anda beriktikaf. Tapi kalau kondisi sekarang, Allah menguji lagi dengan adanya COVID-19. Ya sudah, tidak perlu ke masjid karena ada COVID. Sekarang coba, mau nggak Anda beriktikaf di rumah Anda sendiri? Berzikir membaca Al-Quran. Sebagian malam Anda membaca Al-Quran. Sedikit sekali Anda tidur. Bayangkan. Ini agak susah buat mereka yang bekerja, ya, harus ngatur fisiknya. Maka itu boleh tidur, sebagian tidur, nanti setelah tidur bangun. Ya. Jangan sampai tidak bangun, belas sama sekali, jangan. Istirahatlah Anda, karena besok Anda bekerja. Terus begitu. Sekarang ada fenomena-fenomena baru di Jakarta, di Indonesia mungkin ya, saya nggak tahu, di Jakarta khususnya. Ketika ini seandainya tidak ada lockdown, ya, seandainya tidak ada wabah pandemi virus corona ini, mereka nyari cutinya bukan untuk lebaran, tapi untuk Lailatul Qadar, dicuti. Jadi pagi hari udah nggak ngantor, dia siapkan fisik untuk malam hari. Yang nggak dapat cuti kadang-kala malam hari di masjid, istirahat, tidur, bangun, sholat, bla 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 sampai subuh, langsung nanti istrinya bawa pakaian, bawa makanan, ganti langsung di kantor, nggak ke rumah. Dia betul-betul ini karena kesempatan emas. Karena bicara cinta kepada Allah. Subhanallah. Dia lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ada fenomena baru yang biasa saya bangun. Nah, untuk bertahun-tahun di Indonesia biasanya kita bikin Lailatul Qadar itu 10 hari terus sampai pagi. Itu bawa anaknya, enggak apa-apa, bawa anaknya mendidik ya. Membawa anaknya kecil-kecil ke masjid pakai selimut, pakai enggak apa-apa, subhanallah. Itu mendidik, subhanallah. Satu keluarga Allah melihat hamba-hambaku, mereka membawa anak dan istrinya ke rumah aku, berzikir, walaupun hanya tertidur, subhanallah. Betapa cintanya Allah SWT kepada orang-orang seperti ini. Bawalah anak-anak Anda. Mudah-mudahan kita bisa membangun budaya ini. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, yang ketiga, aku minta amal, perbuatan apa saja yang bisa menggapai cinta Engkau. Apa saja. Di antaranya adalah Lailatul Qadar ini. Apa saja. Anda bersedekah, kasih makan, minum gitu. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau kita memberikan makan, jangan-jangan memberikan makanan ini melebihi daripada ibadah-ibadah Anda yang lainnya. Dan kita tahu ada seorang yang berzina, pelacur, dia mengasih air kepada anjing. Gara-gara itu Allah mencintainya. Dia bertobat, kemudian dia mau ke jalan yang benar, kemudian dia memberikan air. Subhanallah. Kita tidak tahu, bisa jadi ini perbuatan kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Dosa pun demikian. Mungkin buat Anda adalah kecil di mata manusia, tapi bisa menjadi besar di mata Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul wal amal alladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, kasih aku perbuatan amal yang bisa menggapai cintamu, mengantarkan aku pada cinta Engkau. Maka hadis ini harapan saya betul-betul, Bapak-bapak, saya harap sekali, tolong dihafal, anak-anak kita harus hafal. Kalaupun tidak hafal, isinya sajalah, nggak usah pakai bahasa Arabnya. Maka redaksi hadisnya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal, perbuatan. Apa aja yang bisa menggapai cinta Allah. Dan yang terakhir, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini yang titik klimaks yang dahsyatnya minta ampun. Allahumma jal hubbaka ahabba ilai min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Artinya Allah kasih. Ya. Jadikan kecintaan aku kepada Engkau ya Allah. Melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri. Ya Allah, jadikan cinta aku kepada Engkau melebihi cinta aku terhadap keluargaku. Jadikan cinta aku kepada Engkau melebihi cinta aku kepada air yang dingin. Air yang dingin kenapa tidak harta, Ustaz? Karena dulu para pedagang-pedagang membawa hartanya dari negeri ke negeri, itu dia membawa onta, membawa kuda, membawa semua perdagangannya dibawa.
Tapi yang terpenting adalah untuk menyambung hidup adalah apa? Air. Maka air ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada air, maka di hidup mati, ada kematian. Harta sehebat apapun nggak ada artinya. Dan air yang sangat dingin ini seakan-akan adalah kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Memang kehidupan ini langit dan bumi serta Allah mengatakan dan aku ciptakan dari air segala sesuatu bisa menjadi hidup. Subhanallah. Maka ketika kita minta ya Allah, kenapa air dingin Ustaz? Karena ini adalah sumber kehidupan. Melebihi daripada harta. Subhanallah. Maka itu, ya Allah jadikan cinta aku kepada Engkau. Melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri. Dan kita sudah membuktikan sekarang. Apa itu? Dengan adanya berpuasa. Status puasa sekarang adalah wajib, maka kita kerjakan. Nanti ketika berubah status puasa menjadi sunnah seperti puasa 6 Syawal, hari-hari Bait, puasa Senin Kamis, di sini semakin teruji. Apakah Anda betul-betul cinta? Cinta semakin teruji karena statusnya sudah berubah menjadi udahlah, malas sunnah ini nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Tapi orang cinta Allah tidak, aku kerjakan. Aku kerjakan. Subhanallah. Maka ada orang yang sangat cinta Allah, saya mau puasa. Dilarang. Ketika itu dulu, orang anak muda ini kelihatan lebih gagah, cakep. Kemudian ketemu Rasulullah, loh kok jadi kurus? Kenapa kamu kok kurus? Dulu kok nggak seperti ini? Ya aku puasa tiap hari ya Rasulullah. Ingat tubuh kamu punya hak. Jangan banyak-banyak puasa. Istri kamu punya hak, semua punya hak. Ya udah kamu puasa cukup. 1 minggu, sebulan 3 kali aja. Puasa Bait. Kurang ya Rasulullah. Ya udah Senin Kamis tambah. Kurang ya Rasulullah. Terus minta kurang. Kamu punya hak, istri kamu punya hak, tubuh kita punya hak. Kurang ya Rasulullah. Akhirnya diajar, ya sudah puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Subhanallah. Saking cintanya kepada Allah. Tapi kita harus punya di sini ada hak tubuh. Maka kita minta ya Allah cinta aku melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri. Anda punya harta, semua punya harta. Bagaimana Anda menunjukkan ya Allah aku lebih cinta engkau harta. Infakkan. Dan yang diinfakkan inilah yang menolong kita. Bapak-bapak ibu coba bayangkan. Ini coba orang cari uang capeknya luar biasa. Montang panting. Barangkali dia lembur. Sampai kalau orang bawah taruh Gojek ya. Sampai berkeringat seharian. Saya sering kalau naik Gojek, naik berapa, keluar jam berapa Pak? Dari pagi Pak, sampai segini. Iya, karena saya punya tanggungan begini, gini. Masya Allah kerja begitu dahsyat. Sampai pun orang kaya, punya uang sekian miliar, dapat uang, kejar uang. Tahu nggak harta ini? Harusnya Anda udah capek berkeringat untuk mencari harta, udah dapat. Yang aneh, harta yang kita dapat menyiksa kita di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini coba kita pikirkan, sudah capek menyiksa pula. Berarti kita apa? Mencari apa? Mencari siksaan. Maka ketika kita sudah capek mendapatkan harta, kita taruh di jalan Allah, itu yang menolong kita. Dunia akhirat ditolong. Wallahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhi. Allah selalu menolong hamba apabila hamba itu selalu menolong orang lain. Dengan harta ini kita, apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Falaqtahamal 'aqabah, fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Orang itu berbuat baik itu seperti mendaki gunung. Naik gunung ini pernah saya terangkan kan? Subhanallah. Berbuat baik karena apa? Ada gravitasi, jangan, enggak usah, ntar aja. Quran enggak usah, dulu aja. Baca Quran enggak usah, bersedekah jangan, sayang dikit aja uangnya. Terus ada daya tarik. Maka orang-orang yang sudah sampai gunung dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang yang di bawah. Dipersedekah, ini sedekah mulu di arah. Baru-baru ini kita mendengar ada si X jadi mu'alaf, dia mengeluarkan uang habis-habisan, mobilnya dijual, rumahnya dijual, habis sekitar 12 miliar, dia sedekah semua. Dia berkontraknya dengan siapa? Dengan Allah. Dia yakin akan dibalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kompensasi kepada Allah enggak apa-apa. Ikhlas itu bukan berarti tidak kompensasif. Ikhlas itu kompensasinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya sifat kompensasif yang dibenarkan. Karena sifat kompensasif tidak bisa di-uninstall, tidak bisa dibuang. Balik lagi tadi, ketika kita mencintai harta kita melebihi daripada Allah, ketika mencintai harta kita lebih daripada cinta kepada Allah, dia perhitungan, pelit. Maka kita jangan sampai, ya Allah aku menunjukkan cinta aku pada engkau melebihi. Kalau Anda dihitung 25%, di atas 25% lah. Karena orang-orang yang bertakwa, Anda lihat, perhatikan, dia lebih dari yang wajib. Seandainya taruhlah 2% dari harta Anda, seandainya
Anda punya uang 100 juta, 200%, 2,5 juta. Ya sudahlah 3 juta lah. Begitu caranya. Dari 100 juta Anda punya uang dikeluarkan 2,5 juta. Ya 2,5 juta kan 2,5%. Udah saya sedekah 4 juta. Keren banget. Anda bayar zakat fitri berapa? Oh patokannya sekian ribu Pak. Oke, seandainya 10.000. Ya sudah, saya bayar ini 15.000. Begitu cara hitungannya. Berapa 10.000? Oke, 10.000. Saya bertiga ya ini 30.000. Jangan pas. Berikan yang lebih. Begitu cara. Itulah orang bertakwa. Dia tidak mau pas, nggak mau. Dia mau lebih. Maka kalau kita lihat nanti redaksi Al-Quran, siapa orang-orang bertakwa? Ternyata orang-orang yang selalu melakukan lebih, yaitu sunnah. Sunnah itu di atas yang wajib. Subhanallah. Maka itu ya Allah jadikan cintaku pada engkau melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Kalau maunya saya, ya sudah. Bukan maunya Allah. Mungkin ibu-ibu tidak berhijab, ya saya maunya begini. Ya, maunya Allah tidak, saya lebih cinta diri saya. Subhanallah. Anda punya istri belum hijab, suami akan tanggung jawab di akhirat. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Anak-anak tidak berhijab, anak-anak tidak berhijab, maksudnya anak perempuan, kalau laki-laki mah masa berhijab. Akan ditanya di akhirat, kenapa? Akhirat. Berarti Anda lebih cinta anak Anda daripada Allah Azza wa Jalla. Karena masuk diri saya lebih cinta pada Allah ataupun diri saya. Kalau saya lebih cinta diri saya, enggak lah enakan begini. Terus buat apa Anda pakai ihram? Ihram itu menunjukkan laki-laki hanya dua hal. Ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada tubuhku. Siapa yang mau pakaian ihram? Nggak maunya pakai gini, seperti ini, berjahit. Semua. Ini dijahit sini enak pakai. Ini ada mungkin ada topinya apa. Ini nggak boleh, laki-laki nggak boleh tutup topi, semua tanggalkan. Ihram. Nggak boleh motong rambut. Nggak ada apa yang saya inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Subhanallah. Hidup itu menjalani apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu menunjukkan, maksudnya apa kebenturan dengan diri kita? Tidak. Lihat tangan saya, ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, berarti kita mencintai diri kita. Ketika kita mencintai diri kita, belum tentu mencintai Allah. Saya ulang lagi. Ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, berarti kita mencintai diri kita. Ketika kita mencintai Allah di atas segala jalannya, berarti kita mencintai keluarga kita. Ini tolong dihafal ini. Ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, berarti kita mencintai diri kita dengan sejatinya. Ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, berarti kita mencintai keluarga kita dengan sejatinya. Apabila kita mencintai Allah di atas segalanya, berarti kita mencintai harta kita. Harta kita di jalan Allah, menolong orang lain, menghidupkan orang. Wa man ahya fa kana mahyan nas jami'an. Barang siapa menghidupkan satu orang, berarti Anda sama saja menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Al-Quran. Kasih makan mereka. Dengan COVID-19 ini banyak orang kelaparan. Beli beras. Subhanallah. Kasih orang itu. Banyak sekali orang kesusahan sekarang. Nggak bisa beli beras. Nggak bisa makan. Sekarang luar biasa kelaparan di mana-mana. Tapi tidak ditampakkan. Itu jelas sekali. Logika berpikir kita udah pasti ini dengan adanya lockdown ini orang-orang penghasilannya drop. Ya kalau orang kaya masih ada. Stoknya masih ada lah. Tapi orang-orang yang pas-pasan. Mereka berteriak mau kemana lagi. Itu uji buat kita orang-orang yang beriman yang punya harta lebih. Subhanallah. Kalau kita mencintai Allah di atas segalanya, pasti kita mencintai diri kita. Kita berjuang membaca Al-Quran, ya Allah aku lebih cinta kepada Engkau. Saya berpuasa, saya ini. Itu berarti menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tapi ketika anak kita tidak sholat, malah sholat, ya udah ntar aja lah, biarin aja lah. Kasihan. Berarti Anda cinta anak melebihi daripada segalanya. Anak Allah. Jadi anak di atas, Allah di bawah. Padahal wajib. Anda mencintai istri Anda belum pakai hijab. Wah, berarti istri Anda sendiri mencintai dirinya lebih daripada Allah. Allah di bawah dia. Jadi istri Anda, ini tubuh Anda, ini Allah. Allah di bawah, bayangin. Jangan. Nah, biarin dah, daripada nanti istri saya ribut, biarin dah, kasihan dah. Berarti Anda mencintai istri di atas Allah. Jadi Allah di bawah. Ini istri Anda. Sesungguhnya Anda tidak mencintai istri Anda. Ketika anak kita tidak sholat, udah ntar aja lah biasa. Berarti sesungguhnya Anda tidak mencintai anak Anda. Kalau kita sholat berarti Anda mencintai Allah di atas segalanya. Sesungguhnya Anda mencintai anak Anda. Jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. 666, surat 66 ayat 6. 666, surat 66 ayat 6. Maka ketika kita, ayo semua, kita ke masjid yuk, kita i'tikaf ke masjid.
Anak malas di rumahnya, ayo anak. Akhirnya dipaksa. Lama-lama dia mengerti, dikasih pengertian. Ini ujian, siapa yang betul-betul cinta rumah Allah daripada cinta rumah kita. Subhanallah. Saya ingin yang di New York ini, yang komunitas New York ini, betul-betul mencintai Masjid Al-Hikmah ini. Karena masjid di sini kan langka, beda dengan Indonesia, di mana-mana masjid. Kita hidupkan, semua mencintainya. Saking cintanya, ada orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang selalu membersihkan masjid. Ada sampah dikit langsung diambil, bersihkan. Dia tidak mau rumah Allah itu kotor, dahsyat. Itu kekasih Allah tuh dalam hadis. Jadi saya ingin sekali betul-betul kita mencintai rumah Allah. Dan rumah Allah itu berarti secara tidak langsung kita mencintai Allah. Mencintai Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dengan adanya Lailatul Qadar ini adalah ujian buat kita. Lailatul Qadar ini dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW kemarin ya, kita sudah bahas. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bonus yang tidak ada taranya. Bonusnya apa? Tentang Lailatul Qadar. Sekarang ini hanya ilustrasi saja ya. Ini bonus-bonusnya. Berbicara tentang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini hanya ilustrasi. Ya. Jadi keutamaan Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu. Kemarin kita sudah bahas sampai di sini. Kemudian dilipat kali gandakan ibadah seperti Anda lebih baik dari 1000 bulan. Nazalul malaikatu ruh. Di dalam Lailatul Qadar itu turun para malaikat sampai pun Jibril. Subhanallah. Dan di dalam Lailatul Qadar itu ada keberkahan dalam surat Dukhan ayat 3 gitu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan keberkahan. Keberkahan itu adalah nilai-nilai yang ditambah oleh Allah tidak tiada taranya. Jadi berkah adalah nilai tambah. Kemudian kita hafal salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Kedamaian. Jadi di situ ada kesejahteraan, kedamaian. Jadi disitulah titik bagaimana kita mendapatkan rasa damai, kedekatan kita dengan Allah di rumah Allah. Subhanallah. Di dalam Lailatul Qadar juga, di dalam surah Ad-Dukhan juga sama, gitu kan? Fiha yufraku kulla amrin hakim. Jadi semua segala dijelaskan. Maksudnya apa? Ini tulisan-tulisan kita ini nanti, gitu kan? Tulisan-tulisan kita, maksudnya tulisan-tulisan. Setiap orang punya tulisan buku, ya. Apa yang akan terjadi, apa yang sudah kejadian, itu sudah ada ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Nanti akan didetailkan lagi. Ke depan seperti apa? Maka itu kita minta, ya Allah, perbaikilah diriku, perbaikilah masa depanku, minta. Karena di situ sedang lagi dirinci pencatatan takdir tahunan kasarnya gitu. Jadi disitulah kita harus hati-hati, ya Allah, mudah-mudahan pada malam-malam ini jadikan lembaran hidup aku husnul khotimah, minta ampunan. Dan yang terakhir adalah ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka man qama lailatul qadar imanan wahtisaban, imanan penuh dengan keimanan, dengan penuh keberhati-hatian dan semangat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa yang akan diampuni. Jadi ini kemuliaan saya akan bahas satu-satu ya. Ini tentang doa. Doa ini hanya ada yang mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian dia menyalahkan, gak usah pakai karim-karim. Yang benar ini, ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada yang berpendapat karim adalah tambahan, nggak usah bahas itulah. Ya, kalau saya pakai yang nomor 2 ya. Jadi nomor 1 boleh ada pakai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim juga boleh, silakan. Jadi jangan sampai gara-gara masa ini ribut. Ini kita imannya di mana hanya gara-gara berbeda pendapat doang jadi ribut. Terus akidah kita di mana hanya gara-gara berbeda pendapat, hanya gara-gara beda doa doang. Yang satu Allah malakasum tuh disalahin. Yang satu harusnya zabat zama wa batalatul urub. Ini yang benar paling benar. Doa, ya Allah, mengungkapkan ungkapan rasa dan memuji Allah dengan segala apa. Silakanlah. Baik ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Sebanyak-banyaknya. Itu sekarang saya akan bahas tentang hitung-hitungan. Ini berandai-andai saja, berandai-andai. Ilustrasi supaya mengerti wama adroka. Kemarin kita sudah menerangkan wama adroka supaya kita mengerti wama adroka itu apa maksudnya.
Betapa dahsyatnya Lailatul Qadar, tapi mayoritas orang meremehkannya. Berandai-andai kita seandainya mengumpulkan uang untuk mendapatkan sesuatu. Seandainya arisan ataupun apalah, kumpulin atau bisnis ente modal 10 juta dapatnya lebih dari ini. Ya, berandai-andai. Satu hari 1 juta berandai-andai. Ini hanya ilustrasi saja, ilustrasi. Ini bila disamakan dengan 1000 bulan. Redaksinya bukan sama, tapi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berandai-andai disamakan. Satu hari 1 juta modal. Investasi. Berapa modalnya? 10 juta. Karena 10 hari kan 10 malam. Dapatnya berapa? Masya Allah. Lebih dari itu. Yaitu 1000 bulan. Berarti kalau 1 bulan saja 30 hari, berarti 30 juta dong. Ya kan? Kan 1 hari 1 juta. 10 hari 10 juta, 30 hari ya 30 juta. Nah kalau dikatakan nanti investasi ini Anda modal 10 juta, dapatnya lebih atau sekarang dia sama dengan 1000 bulan. Berarti 1000 bulan berarti 30.000 hari. 30.000 hari berarti 30.000 juta. 30.000 juta artinya apa? 30 miliar. Mau nggak bisnis Anda taruh ya, ini berbisnis kok Anda kok menyamakan bisnis. Lihat surat At-Taubah ayat 111. Innallahu ishtara minal mu'minin. Ini jual beli. Jual beli maksudnya mencari ridho Allah. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan ini silakan, kita beda-beda pendapat. Keep smiling, 2 senti ke atas, 2 senti ke atas, asik-asik aja ya. Beda pendapat karena ini yang menyuruh hitung-hitungan siapa? Allah. Maka dalam 1000 bulan itu sama dengan 30.000 hari. Kalau 1 harinya 1 juta berarti 30.000 juta. Berarti siapa yang tidak tergiur modal 30 juta dapatnya 30 miliar. Yang tidak tergiur akalnya tidak sehat. Maka baru ngerti kita wa ma adroka kemarin yang kita sudah bahas. Kenapa wa ma adroka? Kata-kata wa ma adroka di dalam ayat Al-Quran kita kumpulkan ternyata adalah sesuatu yang dahsyatnya luar biasa, tapi mayoritas manusia meremehkannya. Kemarin kita kasih contoh Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adroka. Kemarin kita sudah kasih contoh surah Al-Infitor tentang Yaumuddin, wa ma adroka ma Yaumuddin, tsumma ma adroka ma Yaumuddin, diulang-ulang. Nah, sementara ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bukan 30 miliar, lebih daripada 30 miliar. Siapa yang investasi 10 juta, saya akan kasih keuntungan lebih daripada 30 miliar. Kira-kira senang nggak? Berebut. Yang berpikir. Yang berhitung. Ihtisaban itu pun perhitungan. Ihtisaban itu pun hati semangat. Lari itu dengan semangat. Ayo Vin, ke sini Vin. Mana? Ke Bandung. Jam 2 malam, hujan-hujan. Pokoknya sampai sini saya kasih uang 1 miliar. Oke. Enggak ada mobil, pinjem kasih sewa berapa? 10 juta. Ayo bayar, berjuang dia apapun. Itu. Maka obsesi orang yang bertakwa adalah akhirat. Ini ilustrasi lagi. Ilustrasi saja. Hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Anda tahu kisahnya. Jadi orang-orang terdahulu, saya balik di sini, umurnya ratusan tahun. Sekarang kita udah singgung sedikit gitu kan. Orang-orang terdahulu umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh saja berdakwah itu 950 tahun. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kita mau menang dengan orang-orang terdahulu? Mereka umurnya lebih panjang. Karena nanti kan dihitung. Wa man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang pahalanya banyak ditimbang masuk surga, yang ringan ya masuk neraka, kira-kira gitulah dihitung. Nah, kalau orang dahulu ratusan tahun berarti pahalanya lebih banyak, kita kalah. Kemarin sudah saya singgung ini ya. Udah berapa tahun kita hidup, mereka berapa tahun. Nabi Nuh aja dakwahnya tok bukan umurnya 950 tahun. Dalam Al-Qur'an ceritanya tuh. Alfa ila khamsin. Bayangkan, Quran yang cerita. Nah, berarti kalau umatmu yang dikatakan 60-an, gitu kan. Berarti saya 60-an, bapak-bapak 60-an, ini kita udah mati nih, dikit lagi. Nah, saya sudah di kepala 50, dikit lagi nih ke depan saya nih. Yang kepala 5, hati-hati, dikit lagi, apalagi kepala 6 udah. Tambahan itu ada bonus, hati-hati udah. Udah siap-siap dah tuh. Jangan sampai masih cinta dunia, hari gini masih cinta dunia, udah, jangan dah. Maka itu orang yang di gunung, dia melihat yang dunia itu kecil. Di kapal,
Naik pesawat semua kecil. Kalau Anda di atas, kalau Anda kedekatan dengan Allah, maka tidak tergiur dengan dunia. Benar, benar. Tapi kalau ada orang seakan-akan dia ulama besar tapi duniawi banget, hati-hati. Uangnya sampai ratusan miliar. Gimana ceritanya? Punya apartemen di Amerika, punya apartemen di Australia, punya apartemen. Gimana ceritanya? Na'udzubillah. Baik lagi. Kita lihat. Ini berandai-andai, ini sebuah ilustrasi saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Lailatul Qadar supaya manusia berhitung. Orang dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, disebut dengan ahli ibadah itu 80 tahun ibadah aja. Ibadah dulu tuh bermacam-macam, ada yang perang, perang. Pokoknya dia ahli dalam perang. Ada yang berbeda-beda, orang ada ibadah sholat, berzikir saja. Ratus tahun. Ini banyak dalam kisah-kisah Al-Abid. Al-Abid itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ahli ibadah. Jadi kalau Anda melihat kitab-kitab tentang ada dulu seorang ahli ibadah, itu umurnya ratusan tahun. Ahli ibadah. Ya. Kisah-kisah Rasulullah menceritakan dulu ada seorang abid itu umurnya ratusan tahun. Sampai kapan dia disebut dengan abid? Apabila dia ibadah 80 tahun tidak berhenti ibadah terus, dia disebut dengan orang al-abid yang ahli ibadah. Maka turunlah Al-Quranul Karim. Ada hitungan hari doang, 10 hari. Tidak tahu di mana harinya ini yang Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar lebih daripada 80 tahun. Kita lihat ini hitungannya. Ini sebuah ilustrasi saja dari saya. Ini ilustrasi. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan, seandainya disamakan 1000 bulan itu berapa tahun? Ya 83 tahun karena dibagi 12. Berarti rata-rata 83 tahun. Seorang yang ahli ibadah 80 tahun disebut dengan al-abid. Al-abid itu adalah orang yang selalu beribadah. Kapan 80 tahun? Maka itu diberikan bonus oleh Allah. Anda ibadah, kalau disamakan 1000 bulan, itu sama dengan 83 tahun. Sementara ini kata-katanya lebih baik dari 1000 bulan. Berarti di atas 83. Sekarang saya hitung-hitungan supaya gampang ngitung, ya, supaya mudah menghitung. Yang nggak menghitung, dia lempengnya jadi 100. Seperti tadi, anak-anak, siapa yang bisa baca Al-Fatihah, nanti Pak Guru kasih uang Rp1.000, lebih dari Rp1.000, lebih dari 1.000. Ada yang bisa, nggak boleh saya kasih uang 1.000, harusnya lebih. Entah 2.000, entah 3.000. Bagus banget bacanya, saya kasih 1.500. Nggak boleh dikasih 1.000, nggak boleh, karena tadi aturannya adalah lebih dari 1.000. Ada anak yang bacaan Al-Fatihahnya lebih bagus. Dengan suaranya, lagunya, Masya Allah. Kita kasih 5.000 boleh nggak? Boleh, karena aturannya terserah. Yang penting di atas 1.000, kira-kira gitu. Nah sekarang seandainya dibulatkan 100 tahun. Jadi berandai-andai, ilustrasi saja. Berandai-andai ini judulnya berandai-andai ya Bapak-Bapak Ibu. Supaya kita mengerti. Jika orang itu dikatakan wal asri innal insana lafi khusri. Ini berandai-andai saja. Wal asri, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Iya rugi. Berbicara waktu pasti rugi. Kenapa? Rugi adalah kurang dari modal. Balik lagi dulu ke sini sebentar supaya kita bisa memahami. Lihat ini. Rugi adalah kurang dari modal. Modalnya 100, dijual 150, untung. Modal 100, dijual 75, rugi. Rugi adalah kurang dari modal. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu pasti rugi. Masa itu pasti rugi. Saya lahir di sini, wafat di sini. Sekarang perjalanan saya di sini. Sudah 50 tahun umur saya udah kepala 5 nih ya, udah kepala 5. Berarti saya sudah habis 50, dikit lagi nih. Dikit lagi. Ketika kita dikit lagi akan kematian, berarti rugi. Kenapa? Awalnya banyak jadi sedikit, berarti kurang dari modal. Berarti rugi, lafi khusrin. Pasti illa, kecuali. Berarti untung. Lah kalau untung gimana nih? Berarti lebih dari modal. Iya, lebih dari modal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa kita hafal ayat itu. Iman itu dengan ilmu. Di dalam Al-Quran, iman, konsep religion understanding by Al-Quran and hadis design, pemahaman ajaran agama Islam yang didesain oleh Al-Quran hadis, iman itu dengan ilmu. Bukan hanya iman tanpa belajar, tidak. Lihat redaksi-redaksi iman pasti kaitannya dengan ilmu. Balik lagi tadi. Maka kita beribadah harus dengan ilmu. Kalau dari mana seandainya ini berandai-andai? Kita berandai-andai, Bapak-Bapak Ibu ini berandai-andai. Allahumma shalli Muhammad. Ada anak muda, umur 20 tahun, dia baru sadar menuntut ilmu. Wafat 25 tahun, ini berandai-andai, namanya juga berandai-andai. Tentu salah, ini penghitungan yang subjektif. Pasti bisa salah, sangat-sangat bisa salah. Ini kan hanya Allah, ini rahasia Allah. Supaya kita ngerti dahsyatnya Lailatul Qadar. Dahsyatnya Lailatul Qadar. Seandainya dia umur 20 tahun baru ngerti dahsyatnya Lailatul Qadar. Dia beribadah. Padahal 25 tahun dia meninggal.
Saya hitung ibadah dahsyat sekali, luar biasa. Tahun depan lagi umur 21 tahun, ibadah luar biasa. Seandainya pada umur 20 tahun dia mendapatkan Lailatul Qadar, berarti 100 tahun tambahannya yang di bawah ini. Nah, ini tambahin 100 tahun. Pada umur 21 tahun diibadah lagi sama dengan tahun lalu kualitasnya, berarti tambah 100 tahun. Umur 22 tahun diibadah sama dengan tahun yang lalu, dapat lagi 100 tahun. 23 tahun ibadah lagi Lailatul Qadar, kejar sama kualitas ibadahnya dengan tahun lalu 100 tahun. 24 tahun dia sama ibadahnya dengan tahun lalu, ini sama terus, sama dia ibadah semangat dapat Lailatul Qadar. Umur 25 tahun dia sama meninggal dunia. Anda tahu hitungannya lebih dari modal? Dia umurnya berapa tahun? 25 tahun. Kita hitung-hitungan. Berarti setiap tahunnya tambahin 100 total 100 tuh 2 3 4 5 6 625 tahun. Baru kita tahu lebih dari modal, untung dia. Subhanallah. Itu dihitung ibadah semuanya. Sampai seperti ini orang tidak tertarik. Gimana tidak tertarik? Seandainya dia ibadahnya di-upgrade. Umur 20 tahun dia mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan itu rahasia ini berandai-andai. Maaf ini sangat-sangat subjektif gitu kan. Ini kesalahan, kalaupun ini salah ya wajar lah. Kalau ada kritikan ya saya terimalah. Ini kan ilustrasi saja. Saya supaya mengerti jemaah itu betapa dahsyatnya Lailatul Qadar. Umur 100 tahun. Tahun depan lagi. Saya harus ibadah lebih baik daripada tahun yang lalu. Akhirnya dia dapat Lailatul Qadar. Double. Seperti tadi anak-anak yang bagus nanti Bapak kasih lebih dari 1.000 rupiah. Itu bagus. Dikasih 2.000. Boleh-boleh saja terserah yang ngasih. Baca Al-Qurannya anak kecil ini bagus, tambah lagi pakai Al-Ikhlas. Tadi disuruh awal yang wajib adalah Fatihah, tambah Al-Ikhlas. Tambah lagi. Berandai-andai tahun yang ketiga dia lebih dahsyat daripada tahun lalu. Dikasih lagi bonus oleh Allah 300 tahun. Terserah Allah. Tambah lagi dahsyat lagi sampai 400 tahun tambahannya. Lebih dahsyat lagi dari tahun yang lalu pada umur 24 tahun sampai 25 tahun lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dihitung semua bisa dapat 2125 tahun. Hitungnya gimana? Dihitungnya semua. Baru kita mengerti kenapa dijawab oleh Allah Azza wa Jalla tentang hitung-hitungan. Kenapa ya Rasulullah umat kita ini umurnya cuma 60-an. Sementara umat sebelum engkau wahai Rasulullah, umat sebelumnya itu ratusan tahun. Turunlah ayat Al-Quran ini. Ustaz, tinggal 4 menit lagi Ustaz. 4 menit lagi. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ilmu ini Bapak-bapak Ibu-ibu mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan sampai Lailatul Qadar Anda abaikan. Apakah Anda yakin tahun depan Anda bisa Lailatul Qadar? Bang Reza wafat, Bang Aji wafat. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita wafat sebelum adanya kematian. Kita nggak tahu apakah kita dapat Lailatul Qadar apa tidak, nggak tahu. Kita doakan yang sakit. Di sini ada titipan yang sakit. Kebetulan masih famili saya nol di Tamrin, dia kena kanker darah. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian Pak Tode mungkin dalam kondisi masih di rumah sakit, sempat dibolongin untuk pernapasan. Dan mungkin saudara-saudara kita yang disebut atau yang tidak disebut, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sudah wafat, Ibu Ida barusan ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan karena COVID-19 ini, baik dalam keadaan kelaparan, kesulitan secara ekonomi, mudah-mudahan dimudahkan dan kita tergerak hati kita untuk menolong mereka sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, sedekah jangan pas-pasan, zakat jangan pas-pasan, mau zakat fitri ataupun zakat mal jangan pas-pasan. Tunjukkan ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada hartaku. Tunjukkan. Bagi keluarga kita yang belum mencintai Allah di atas segalanya, diingatkan, kamu nunggu apa lagi? Ayo. Para ibu-ibu yang belum berhijab, ayo kita berhijab. Ya belajarlah pelan-pelan, mudah-mudahan ya Allah kasih cahaya dalam hatiku. Kita harus rubah bapak-bapak ibu-ibu. Semua harus berubah dengan ajar Ramadan ini. Supaya kita termasuk hamba Allah yang dicintai Allah. Marilah sama-sama baca ulumul kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك الحمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ampunilah dosa kami,
dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas ya Allah. Bagi mereka yang telah wafat ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya. Bagi mereka yang telah meninggalkan kami dari keluarga kami, saudara-saudara kami, ampunilah ya Allah, jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Bagi mereka saudara-saudara kami, keluarga kami yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit mereka ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nas'alul azim, rabbal arsyil azim ayashfiyahum. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadir saqaman. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma jal hubbak ahabba ila min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'il barid. Ya Allah, aku minta cinta-Mu ya Allah, berikan cinta-Mu ya Allah kepada kami, kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami semua ya Allah. Dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Berikan kami perbuatan yang mampu menggapai cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami terhadap diri kami sendiri. Jadikan cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami. Jadikan cinta kami terhadap Engkau melebihi cinta kami terhadap air yang dingin. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-Mu yang saleh ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang mencintai Engkau di atas segalanya. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan Lailatul Qadar sebagaimana janji-janji-Mu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.